Saya melihat data harga ini kan per hari. Iya. Per hari itu petugas pencacah saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan kabupaten juga melakukan pendataan juga bahwa kondisi kenaikan itu tidak terlalu drastis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. Tribuners, hari ini kita kembali kedatangan narasumber istimewa, salah satu tokoh penting di Provinsi Lampung, yakni Ibu Epi Fatmawati, Kepala Disperindak Provinsi Lampung yang kebetulan membersamai kita dalam podcast kita di siang hari ini. Baik, kita tahu bahwa menjelang Lebaran 2025 dan juga di beberapa kali Lebaran sebelumnya, kenaikan harga kerap terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di kota-kota besar, dan tentunya kita ingin mengetahui sepanjang 2025 ini perjalanan dan apa saja yang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di Dinas Perindak Provinsi Lampung. Maka kita nanti Tribuners akan berbincang dengan Bu Epi. Kita tahu juga Dinas Perindak Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa kali pasar murah, bahkan hampir 11 kali di bulan Ramadan ini untuk membantu masyarakat dan meringankan beban masyarakat menjelang Lebaran 2025. Baik Bu, untuk mengawali perbincangan kita pada siang menjelang sore ini, supaya Tribuners mengenal, mungkin sering ketemu Ibu di pasar tapi belum mengenal lebih dalam, boleh kita memperkenalkan diri dulu Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Saya Epi Fatmawati, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung. Tugas saya memang sehari-hari menjaga stabilisasi harga pasar dan selain itu juga menjaga pengawasan terhadap harga kebutuhan bahan pokok yang ada di Provinsi Lampung. Oke Bu, jauh sebelum kita berbincang, tentunya kan menjelang Lebaran 2025 ini sangat banyak nih Bu yang menanyakan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait harga kebutuhan pokok. Nah, namun kita lihat juga di beberapa pantauan kita di pasar tidak terlalu signifikan untuk 2025 ini. Namun seperti apa yang bisa dijelaskan mengenai kondisi pasar kita khususnya di Provinsi Lampung ini? Terima kasih. Memang menjelang Lebaran saat mulai Ramadan itu udah biasa. Setiap tahun bahwa akan terjadi gejolak harga baik dari stok sampai dengan harga kebutuhan pokoknya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan harga pokok, yaitu mulai dari permintaan. Itu kita tahu menjelang Lebaran kebutuhan itu pasti over. Betul. Cenderung masyarakat banyak membeli melebihi daripada kebiasaannya. Semua orang mau masak rendang, beli cabai, beli daging, beli bawang. Kemudian juga masyarakat konsumsinya tinggi. Konsumsinya tinggi karena akan kumpul keluarga, otomatis semua rumah akan menyiapkan pangannya, stok pangannya. Kemudian penawaran, stok kita kadang-kadang ada keterbatasan. Terbatas ini karena menjelang Lebaran banyak faktor, karena faktor cuaca, panen yang ditunda, misalnya cabai harusnya panen karena lagi musim hujan ditunda dulu daripada busuk. Kemudian karena transportasi, kemudian ada juga biaya produksi yang kadang-kadang cenderung meningkat menjelang Lebaran, bahan pokok, misalnya tenaga kerja, transportasi, penawarannya juga sulit. Tenaga kerja banyak yang pulang kampung. Betul. Nah itu faktor penawarannya. Faktor lainnya yang kadang-kadang yang mempengaruhi harga di masyarakat ini adalah faktor spekulan. Yang ini yang kadang-kadang merusak tatanan tata niaga perdagangan, di mana mereka mencari keuntungan yang besar di saat Lebaran. Mereka menimbun stok, kemudian menjual harga yang lebih tinggi. Kemudian ada juga impor.
kita tergantung, ada beberapa barang impor. Contohnya bawang putih. Iya. Bawang putih kita impor. Jadi kita sangat tergantung negara luar. Kemudian ada musim. Ya tadi saya katakan. Cenderung pada musim ini harga kebutuhan pokok naik, hari raya serentak seluruh Indonesia, semuanya lagi minta kebutuhan pokok. Distribusi harus sampai ke daerah terpencil. Jangan sampai kita yang di kota aja yang bisa lebaran, di daerah tidak bisa. Cuaca juga. Nah, jadi memang ini faktornya berpengaruh pada waktu setiap Idul Fitri maupun Lebaran, baik Natal dan Tahun Baru juga seperti itu. Ini faktor yang menyebabkan banyaknya gejolak harga pada saat Lebaran dan Idul Fitri. Karena memang permintaan masyarakat yang Iya, cukup betul. tinggi, Bu. Namun bagaimana ini untuk kondisi di Provinsi Lampung sendiri? Untuk kebutuhan pokok, ada nggak sih Bu hasil kita turun di sejumlah pasar dan mungkin ada laporan dari masyarakat Provinsi Lampung, harga yang naiknya signifikan, ini di kebutuhan seperti apa ini? Kalau untuk Provinsi Lampung, sebenarnya kita ini tidak perlu khawatir. Sebab Lampung ini lumbung pangan. Iya. Hasil kemarin kami rapat dengan Satgas Pangan, waktu dengan Pak Kapolda, semua paparan. Kepala Dinas Pertanian paparan, saya paparan, kemudian dari Bulog, semua pada paparan, bahwa kebutuhan pokok kita ini sampai dengan bulan Mei cukup. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah menimbun barang, nggak usah menimbun minyak, menimbun beras, karena kebutuhan kita ini cukup sampai dengan bulan Mei. Bahkan kita bulan April ini mau panen raya. Iya. Mau panen raya, padi kita mau panen semua. Jadi memang yang ada kenaikan yang sangat krusial, pada kami melakukan survei setiap hari, dia itu di 5 pasar. Setiap hari 5 pasar, itu Pasar Wehalim, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, Pasar Tugu, dan Pasar Gintung. Kabupaten juga melaksanakan hal yang sama, yaitu memang yang kenaikan yang agak tinggi ini di cabai. Cabai merah keriting. Iya. Cabai itu memang dia naik, ini saya pakai data hasil pemantauan dari tanggal 3 Maret sampai dengan kemarin, bahwa harga cabai ini memang sudah naiknya tinggi dari harga eceran tertingginya yaitu 57.000, kita sudah naiknya 78.793. Tetapi kemungkinan cabai ini akan turun. Jadi yang kemarin udah nimbun rugi, kenapa? Akan turun. Kita ini sebenarnya cabai itu masih ada ditanam, tetapi kita belum petik karena kemarin hujan. Kalau dipetik dia kan akan busuk. Jadi ditunda panennya. Nah, ini saat panen nanti harga cabai akan turun. Jadi memang berfluktuasi karena dipengaruhi oleh oleh cuaca. Kemudian bawang putih juga tadi impor, saya katakan. Impor kemarin belum masuk. Nah, ini udah masuk akan turun. Jadi memang kalau yang lain seperti beras, minyak, gula, tepung, semuanya itu yang lain tuh masih standar masih rata-rata air. Dia ada yang naiknya itu misalnya minyak kita itu kan HET-nya itu 15.700. Yang naik itu bukan penjual tapi pengecer, yang kadang-kadang pengecer yang menjual sudah 15.700, tetapi dia beli itu dibatasi hanya 2. Dia beli 2, dia balik ke belakang, dia timbun lagi, di belakang dia jual 17.000. Nah, yang nakal ini adalah pengecer. Begitu juga dengan kami menghimbau seperti Indomaret, Alfamart, beras kan memang dijual di sana. Dijual itu kan dibatasi kemarin. Belilah secukupnya 2. Kemarin saya lihat ada yang beli beras sampai 9 karung. Saya bilang banyak juga ya beli berasnya ya. Mau buat apa ini saya bilang? Mau dijual lagi atau mau dia buat makanan gitu ya, apa buat segubal atau buat apa ya, buat tumpeng, saya pikir gitu. Saya lihat kan udah dibatasin, hanya boleh 2. Rupanya nakal juga itu. Indomaret, Alfamart tuh dipecah sama mereka. Bu, belinya nanti notanya dipecah ya Bu ya. Kwitansinya 2. Itu yang kami himbau supaya jangan terjadi seperti itu. Jadi adalah pemerataan kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus belanja hemat, belanja cerdas supaya masyarakat ini semuanya dapat terpenuhi kebutuhan.
Oke, baik, artinya memang ini kenaikan ini karena oknum-oknum yang memanfaatkan momentum dan selain itu juga kebutuhan yang sangat meningkat ini Bu ya. Ya, Namun seperti dikatakan Ibu tadi harga cabai yang meningkat, dia bagaimana? Apakah dia mempengaruhi daya beli di masyarakat khususnya di kalangan menengah ke bawah ini? Misalnya katakan harga cabai mencapai 70, 80. iya. Daya belinya apakah berpengaruh atau dia justru biasa saja ini? Kalau daya beli ya masyarakat ini kita paham sekarang daya Hmm. kondisi ekonomi kita agak menurun. Memang kalau daya beli kita coba mengatasinya, yaitu kita melakukan operasi pasar murah. Jadi semua masyarakat tetap bisa beli sesuai dengan harga eceran tertingginya. Kita masuk semua provinsi dan kabupaten, bahkan pemerintah pusat juga melaksanakan untuk pangan pasar murah. Kami provinsi sudah semenjak awal Ramadan tanggal 25 Februari 2025 kami mulai melakukan pengecekan harga pasar lebih dahulu di Pasar Kangkung dengan Ibu Wagub waktu itu. Yeah. Wagub, kemudian kita melakukan operasi pasarnya. Operasi pasarnya itu kami menjual kebutuhan bahan pokoknya mulai dari beras, gula, tepung, minyak, telur, daging ayam, kemudian ada cabai, bawang merah, bawang putih, semuanya ada. Jadi kami tetap memenuhi kebutuhan stok masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kita bekerja sama dengan champion-champion yang ada supaya masyarakat yang menengah ke bawah juga bisa menjangkau kebutuhan, membeli dengan harga terjangkau dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oke, baik Bu. Itu untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun juga kan berbicara kebutuhan tentu ini berpengaruh juga bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Nah, bagaimana sejauh ini dari pemerintah provinsi untuk membantu UMKM atau menghidupkan UMKM di saat-saat ada kenaikan harga menjelang Lebaran ini? Iya, UMKM itu kami bantu ya mereka bisa membeli dengan harga subsidi. Okay. Iya, operasi pasar murah ini kan kami melakukan subsidi, misalnya minyak. Minyak itu 15.700, kita jualnya 14.000. Kemudian gula, tepung. Kita ada subsidi per item tuh Rp5.000. Rp5.000 dan ini UMKM bisa beli kepada distributor. Distributor langsung bisa beli. Mereka kan sudah biasa langganan, ada distributornya. Sehingga UMKM ini kan memang sekarang ini lagi banyak dapat cuan nih. Iya. UMKM saya ini lagi banyak dapat cuan. Momennya pas. Kemarin UMKM saya laporan, Bu, saya terima kasih udah dibantu alat oven, kemudian panggangan listrik, kemudian mixernya. Saya sekarang udah buat kue, Bu, udah dikirim ke Palembang, masuk ke Gerai Chandra. Artinya cuannya udah banyak. Saya tanya, susah nggak dapat tepung, dapat gula, dapat terigu? Enggak Bu, katanya. Enggak, semuanya cukup. Memang di Lampung ini itulah saya katakan tadi, stok bahan pangan kita banyak. Dan ya kita nggak usah khawatir lah. Kita nggak usah panik buying. Kalau beli kita harus numpuk-numpuk barang, nggak usah. Beli aja dengan berkala. Insya Allah barang itu stoknya selalu ada. Oke. Namun kalau berbicara kenaikan harga, apa ini Bu upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota untuk mengatasi kenaikan yang signifikan? Mungkin bakal terjadi nih di H-2 atau H-1 Lebaran nantinya. Upaya apa kira-kira yang bakal dilakukan? Upaya kami ini berlapis, kawan. Jadi hari ini saja Satgas Pangan turun ke lapangan. Kami juga memasang ada surat edaran Kementerian Perindustrian Perdagangan bahwa ada banner-banner di pasar kita pasang bahwa minyak itu jual 15.700 HET. Harapan kita masyarakat bisa baca, belilah dengan cerdas, belinya kepada toko yang benar, jadi 15.700. Itu upaya yang kita lakukan, pengawasan kepada pasar-pasar supaya mereka menjual sesuai dengan HET-nya. Kemudian kita melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu kita lakukan di semua kabupaten kota dan provinsi dengan menjual harga eceran tertinggi subsidi Rp5.000 per item sehingga kita menjual malah di bawah HET, sehingga
masyarakat itu bisa terpenuhi. Hanya saja mungkin untuk barang-barang tertentu yang agak mahal tinggi sekali ya cabai. Cabai kita coba kemarin waktu kita rapat supaya champion-champion itu bisa cepat masuk ke Lampung. Champion bisa masuk ke Lampung dari Dinas Pertanian sudah komunikasi supaya cabai itu bisa cepat dipanen, dipetik, kemudian bisa langsung dijual di pasar. Oke. Namun kalau untuk Disperindak sendiri ini Bu, apakah dia ada semacam kerjasama antar distributor dan juga pedagang untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat sejauh ini? Ada, kami ada kerjasama. Kami selalu menggandeng Bulog. Bulog sebagai penyanggah pangan kita, sebagai badan pangan kita, dia ada stok untuk beras, gula, minyak, tepung itu ada. Bahkan minyak kita jangan khawatir, kemarin pada ribut bahwa minyaknya mahal, minyaknya hilang. Di gudang Bulog banyak. Minyak kita banyak gudang Bulog, bahkan itu kalau siapapun mau minta itu produsennya bisa diambil minyak. Beras juga banyak. Jadi memang kebutuhan itu banyak, stok kita saat ini banyak berlimpah. Bahkan ya itu pemerintah bekerja sama juga pusat dengan kantor pos. Ada 4.500 gerai di kantor pos di seluruh Indonesia yang akan melakukan operasi pasar pangan murah. Operasi pasar pangan murah ini kalau di Lampung ini di kantor pos cabang utama Bandar Lampung, cabang utama Metro, cabang Kota Bumi. Kemudian kami juga ada beberapa toko yang bekerja sama sebagai toko penyanggah harga sesuai kebutuhan pokok, penyeimbang harga. Contohnya di Pasar Natar, kita ada toko top, transport, toko operasional pasar. Toko itu selalu diisi oleh Bulog dengan masuk harga sesuai dengan HET. Jadi kalau di depan mahal, ada penyeimbang harga di belakang. Begitu juga di Metro. Metro ada toko mapan. Nah itu mengantisipasi pangan harga atas inflasi. Di situ juga harganya sama. Dia pasti menjualnya sesuai dengan HET. Jadi ada beberapa toko yang di beberapa pasar, ada pasar Kangkung, pasar Tugu itu ada yang toko memang masuknya harga-harga sesuai dengan harga HET yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi itu sebagai penyeimbang harga supaya tidak ada harga itu yang bergejolak terlalu tinggi. Oke. Nah, baik Bu, ini ada yang menarik. Kita juga pernah, saya khususnya pernah turun membersamai pemerintah provinsi waktu melaksanakan pasar murah di Lampung Utara. Oh iya. Nah, dan itu kita lihat respon masyarakat dengan pasar murah ini sangat antusias dan sangat luar biasa. Nah, menjelang Lebaran 2025 ini, Bu, apakah bakal ada lagi pasar murah yang direncanakan atau akan dilakukan setelah Lebaran atau seperti apa ini? Biasanya kalau udah Lebaran selesai. Yang mahal nanti harga ikan, harga tempe mahal. Kalau selama ini dari bulan Februari sampai hari ini, pagi tadi Kathy juga masih melakukan operasi pasar murah ini sudah 11 kali kami lakukan. Yang pertama Bandar Lampung itu di pasar di kantor Pemda itu kan belakang itu banyak penduduk juga. Kemudian tanggal 10 Maret kita di Lampung Utara. Tanggal 11 Maret di Lampung Timur. Tanggal 12 Maret di Pringsewu, 13 Maret di Metro, 18 Maret kita di Sukarame di lapangan Polda itu. Kemudian tanggal 9 Maret di Lampung Tengah. 20 Maret kami di Bandar Lampung juga di kantor belakang Kejaksaan Tinggi itu. Kemudian 23 Maret di Lampung Selatan, 25 Maret kemarin di Jalan Mutia, dan hari ini kami di Yosudarso hari ini. Jadi memang operasi pasar ini saat ini sudah 11 kali kami lakukan. Memang gejolak harga ini memang pada waktu mau Lebaran. Kalau sudah Lebaran nanti pasti normal kembali karena memang masyarakat sudah permintaannya sudah selesai seperti itu. Namun bagaimana respon dari masyarakat sendiri ini Bu, di setiap wilayah saat kita melaksanakan pasar murah? Apakah memang selalu ramai atau seperti apa ini? Pasti ramai. Begitu kita flyer kita pasang, besok itu udah antri ibu-ibu. Karena apalagi pasar murah saat ini kita sampai gas LPG 3 kilo juga ikut dari Pertamina. Jadi memang semua itu sangat membantu masyarakat.
karena masyarakat lagi butuh dan mereka juga lagi mengatur biaya pengeluarannya supaya mereka bisa menjangkau semua kebutuhan pokok. Waktu di Lampung Utara tuh sampai heboh, ramai betul, ramai betul Pak Gubernur yang hadir dengan Ibu, dan memang itu sangat membantu masyarakat sekali, dan kita memenuhinya itu semuanya sampai ke ayam kita siapkan, sampai gas LPG yang paling banyak diserbu. Jadi memang gas LPG ini memang harusnya dijual di pangkalan dan subpangkalan. Itu ketentuan dari Pertamina. Tetapi karena kondisi seperti ini, untuk membantu masyarakat, kita bantulah kemarin operasi pasar murah, kita gandeng Pertaminanya untuk ikut dalam operasi pasar. Tapi ada syaratnya nggak sih Bu? Kalau kita bicara pasar, masyarakat yang hendak ikut dalam pasar murah nih, ada syaratnya apa? Bebas saja dia yang ikut? Bebas, kalau pasar murah bebas saja, cuman memang belinya kadang-kadang kami batasi, takut yang lain tidak kebagian gitu. Biasanya dibatasi hanya boleh 2, misalnya beras hanya 2 karung, telur 2 bungkus, 2 kilo kan seperti itu. Jadi supaya ada pemerataan. Oke. Nah baik Bu, ini tentunya banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga mungkin kekhawatiran terkait harga di minggu terakhir menjelang Lebaran ini. Kita ingin tahu sih Bu, prediksi dari Dinas Perindak sendiri mengenai harga di Provinsi Lampung hingga Lebaran 2025 ini seperti apa Bu? Apakah akan naik secara signifikan atau justru dia akan turun karena memang masyarakat sudah banyak yang beli kebutuhan. Ini bagaimana nih Bu prediksi? Kalau prediksi saya melihat data harga ini kan per hari. Per hari itu petugas pencacah saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Kabupaten juga melakukan pendataan juga bahwa kondisi kenaikan itu tidak terlalu drastis. Dia untuk beras, misalnya beras premium, ini saya ada tabel nih, saya buka. HET-nya medium, HET-nya 12.500. Rata-rata kita dia naiknya hanya 12.990. Jadi naiknya kan tidak terlalu tinggi. Kemudian beras premium 14.900. Malah naiknya 14.921 rata-rata. Tidak tinggi juga. Gula pasir 17.500, rata-rata 17.994. Enggak tinggi juga. Kemudian minyak goreng udah ada HET-nya 15.700, naiknya rata-rata cuma 16.400. Ya ini pengecer pasti yang jual. Pengecer yang banyak ngejualnya, yang mahal itu memang cabai rawit merah. Dia sampai naik di 78.753. Dia memang naik terus. Cabai rawit ini naik terus. Awalnya tanggal 3 dia tinggi 84.000 sampai dia turun di tanggal 7 bulan 3 81.000. Saat ini turun-turun jadi 78, 74, 76. Nah, ini udah mulai turun. Kan? Turun. Mungkin kalau seandainya nanti sudah kita petik lagi cabenya, insya Allah akan turun kembali. Jadi memang kebutuhan bahan pokok kita ini yang paling naik drastis saat ini adalah di cabai. Dengan bawang putih. Cabai bawang putih karena kita tergantung dengan impor, dan cabai ini karena kita belum panen. Insya Allah harga kita ini masih bisa stabil dan masih bisa terjangkau. Kalau setelah Lebaran yakin turun karena sudah selesai belanjanya dan sudah selesai masak-masaknya. Nah, bagaimana ini Bu? Mungkin pesan Ibu kepada masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Lebaran 2025 nantinya. Pesan saya, ya itulah, kita sebenarnya harus yakin pemerintah Provinsi Lampung mempunyai stok yang cukup. Dikatakan tadi saya bilang 12 bahan pokok Lampung ini cukup. Lampung ini termasuk lumbung pangan. Beras kita itu mau panen. Jadi nggak ada kelangkaan beras, nggak ada kelangkaan minyak. Minyak kita banyak. Kemudian gula kita banyak. Nah ini jadi harapan saya untuk menjaga stabilisasi harga, belilah secukupnya. Secukupnya, kemudian jangan kita menimbun.
Jangan kita panik buying. Media juga kami mohon bantuannya, jangan bilang berita, oh minyak di sini 18.000, sini 19.000, itu kan hanya oknum. Iya. Kadang-kadang seperti itu, yang oknum diambil, yang bagus rusak. Nah ini harapan kami, media bisa membantu kami dengan adanya podcast seperti ini, sampaikan kepada masyarakat bahwa Lampung lumbung pangan, Lampung stoknya cukup, tidak perlu panik buying, belilah secukupnya sehingga semua masyarakat bisa menjangkau, bisa mendapatkannya. Nah, kemudian Bu, kita melakukan perjalanan menjelang Lebaran, mulai dari pasar murah, kemudian turun langsung ke pasar mengecek kondisi harga. Sejauh ini apa tantangan yang dirasakan? Tantangannya banyak, yaitu kalau ada spekulan-spekulan, saya juga udah bingung kalau ada spekulan-spekulan seperti itu. Minyak hilang katanya, waduh udah bingung saya kemana ini minyak hilang. Kenyataannya enggak, hanya ditimbun kan, ditimbun. Kemudian minyak naik, oh rupanya enggak naik, hanya beberapa titik saja gitu. LPG naik, rupanya belum sampai distribusi ke subpangkalannya. Jadi memang tantangannya seperti itu. Ya Pak, saya ini kadang-kadang mantau harga pagi, siang, malam. Oh ini udah naik lagi. Kalau dia sudah naik, kita kasih komunikasi. Komunikasi, oh Bulog ini minyak kosong. Bulog pasti ngisi. Beras kosong. Bulog langsung ngisi. Jadi kami selalu memantau 24 jam. Kalau ada yang kosong, langsung diisi. Kalau ada yang nakal, minyak kita ada pengaduannya juga kan dari kementerian bahwa laporkan kalau ada masalah seperti kemarin minyak ada yang timbangannya kurang, ada yang tidak sesuai dengan izin mereknya, silakan dilaporkan ke Satgas Pangan. Itu adalah nanti kewenangan Satgas Pangan yang akan turun. Oke. Nah, kemudian Bu, kalau kita berbicara harga kebutuhan pokok, ya hampir di setiap Lebaran ini ada kenaikan walaupun sedikit. Namun ada nggak sih Bu rencana jangka panjang yang telah terkonsep oleh pemerintah Provinsi Lampung mengenai kebutuhan pokok, terutama harga kebutuhan pokok di Provinsi Lampung ini? Ada rencana ke depan kita itu akan membuat semacam dashboard harga kebutuhan pokok nanti dengan stok pangan kita berapa, nanti harganya berapa. Kalau saat kita panen dari luar jangan masuk dulu, supaya harga kita bisa menjangkau semua. Dan kalau stok kita kosong, misalnya dari Keramat Jati bisa masuk. Nah itu yang akan kita rancang untuk mengatur tata niaga perdagangan kita ke depan. Jadi kita melindungi petani kita supaya kebutuhan pokoknya bisa, kebutuhan hasil panennya bisa dijual dengan harga yang sesuai. Jangan begitu panen dia turun karena dari luar masuk juga barang. Nah ini yang kita lagi rancang ke depannya, mengatur tata niaga perdagangan untuk kebutuhan pokok tersebut. Oke. Dan konsep ini apakah diinstruksikan juga terhadap daerah khususnya di 13 kabupaten dan 2 kota untuk supaya dia melaksanakan hal serupa dengan program yang bakal dirancang oleh pemerintah Provinsi Lampung? Ini merupakan instruksi Pak Gubernur. Pak Gubernur kami itu memang kemarin sedang merancang bagaimana mengatur tata niaga perdagangan ini dengan dashboard yang ada, satu harga dengan stok yang ada. Kita bekerja sama dengan Satgas Pangan juga, kemudian ada Badan Pangan. Badan Pangan itu punya database seluruh Indonesia, di mana saja saat ini yang hasil panennya sedang berlimpah, yang mana yang kurang, nanti yang berlimpah akan mengisi pada kondisi yang kurang tersebut. Oke, baik Bu, tentunya kita sudah banyak menjawab pertanyaan, tapi kita juga perlu mendengarkan pesan dari Ibu Epi. Masyarakat mungkin banyak menunggu pesan himbauan menjelang Lebaran 2025. Nah, seperti apa ini Bu, pesan dan harapan? Pesan saya, kita harus belanja cerdas. Belanja cerdas itu kemarin saya waktu rakor inflasi dapat himbauan dari Badan Pangan Nasional bahwa belanja cerdas itu adalah kita harus, saya cari konsepnya. Itu tipnya tuh kita perlu belanja secukupnya. Secukupnya. Kemudian kita masak secukupnya,
Kemudian kita belanja dengan bijak terhadap pangan. Kalau kita berlebihan juga sayang. Donasikan kepada mereka yang memerlukan. Biasakan kita ngecek kalau kita belanja itu kan tanggal kadaluarsa, kemudian simpanannya bagaimana cara menyimpannya. Kita tidak perlu panik buying. Tidak perlu panik buying, stok kita cukup. Insya Allah kita tidak akan kekurangan pangan, harga kita terjangkau, pemerintah sudah berusaha maksimal dari pusat, provinsi, dengan kabupaten kota melalui operasi pasar murahnya, sehingga harga bisa terjangkau dan masyarakat semuanya bisa memenuhi kebutuhannya di bulan suci Ramadan. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita selalu ingat untuk berhemat dan bijak dalam berbelanja sehingga kita dapat menikmati hari raya dengan bahagia. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Epi Fatmawati telah menyempatkan diri hadir di studio kita untuk berbincang harga. Baik Tribuners, hasil perbincangan kita dengan Bu Epi pada siang menjelang sore hari ini tentunya sudah terjawab semua terkait dengan kebutuhan, kemudian kekhawatiran masyarakat soal harga. Ternyata kebutuhan di Provinsi Lampung ini terkecukupi dan juga kenaikan juga tidak naik secara signifikan, hanya beberapa sektor saja, dan ini pun diprediksi tidak bakal menaik yang signifikan menjelang Lebaran 2025. Tentunya Tribuners, kita akan kembali berbincang dengan Ibu Epi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Kita nanti mungkin akan membahas di sektor pendalaman sektor UMKM yang memang juga menjadi tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nantikan podcast selanjutnya dengan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.